DG2LZ Studio. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Yes. Di sebelah gue udah ada Bang Adriano Ihsan Kolbi. Ihsan Kalbi ya. Betul. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, orang Bandung tuh listrik. Investasiin buat sekolah anak. Golf itu something new gitu. Kupu-kupu mungkin Ayahku tuh satpam gitu kan. Gue tadi di jalan baru bilang, gue kan baru dengerin podcast lo. Dua-duanya gue dengerin, yang Abdel di tempat lo dan lo di tempatnya Abdel gitu. Jadi gue baru tahu nama tengah lo tuh, Ihsan Kolbi. Yes. Kenapa tidak di branding? Oh, panjang banget aja kayak Adriano Ihsan Kalbi, kayaknya wah gimana gitu. Atau memang kalau industri itu biasanya dua suku kata ya? Atau bukan dua suku kata, dua Sebenarnya kata. itu sangat American banget aja gitu, first name last name gitu kan. Terus tapi kalau industri mah sebetulnya nama palsu ya. Nama panggung, gua nggak ada nama panggung. Oke. Jadi Corbusier kan nama panggung dong. Nama aslinya siapa sih Jadi dia? Cahyadi. Jadi Cahyadi. Cahyadi. Corbusiernya ya. Corbusiernya itu nama stage name. Gading Martin. Martin kan nama panggung. Martin nama bapaknya tapi kan? Bukan nama bapaknya, bukan Martin Oh, dong. Martin juga. Bukan. Martin itu nama artis bapaknya yang akhirnya di-adopt jadi family name. Nama aslinya bukan. Oh, I see. Gue pernah by the way ketemu, jadi ini. Ketemu Gading Martin. Ya. Dia tuh punya nenek, entah nenek moyang atau buyut atau apa. Kuburannya di Bandung. Mungkin ya. Kuburan-kuburan yang ini, yang Belanda itu loh. Kan ada di Jakarta tuh daerah Kuningan yang khusus untuk Belanda. Gue wah, ini Gading Martin bukan, tapi ngapain dia kesini? Ternyata kuburan neneknya atau apa aja gitu. Gading Martin. Siapa? Bapaknya siapa? Roy Martin. Roy Martin, salah satu yang mengorbitkan pertama Roy Martin itu om gua. Oh iya? Jadi kita punya relation panjang. I see. Lu berarti sebenarnya secara keluarga memang bergerak di bidang ini dulu-dulunya? Enggak. Lah itu om lu? Om gua itu kakaknya bokap gua. Om gua kebetulan berprofesi sebagai tukang jahit. Tukang jahit. Tukang jahit, literally tukang jahit. Literally tukang jahit. Oke. Literally tukang jahit. Terus Oh, dulu yang di ini jangan-jangan kayak yang di apa film Night apa tuh? Yang Inggris sangat stylish itu, gentleman. ya tapi dulu kayak model-model apa mau photoshoot, ya beliau suka bikinin, bahkan ngorbitin siapa salah satu yang itu dibawa adalah si Roy Martin. Karena Martin punya cerita tentang naik angkot bareng ke studio foto, bawa jas, gitu-gitu. I see. Ya pokoknya dulu dia kayak gitu. Bokap gua cuma lulusan SMA. Kami punya bisnis percetakan lah, percetakan keluarga. Oh, bisnis percetakan keluarga. Lu tipikal yang disuruh nerusin atau enggak? Tadinya iya, tapi nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, berantem gitu. Nggak berantem, ya susah. Menurut gua konflik sama keluarga, terus kerja tuh jadi 24/7 gua kayaknya dan gua nggak mau jadi anaknya bos. Anaknya bos tuh sementara bosnya udah punya karyawan yang established gitu. Karyawan yang lama bantu dia, dan gue datang jadi anaknya bos. Itu salah satu yang paling berat ya buat gue. Siapa yang berani negor gue, dan gue nggak tahu kemajuan apa yang gue punya gitu. Tapi masih jalan sekarang? Masih ya, antara ada dan tiada lah. Adek gue juga sempat di sana, tapi adek gue juga akhirnya sendiri. Susah, bisnis keluarga susah buat gue. By the way, thank you Bang udah bersedia hadir di sini. Sama. Gue terus terang ngikutin podcast lo udah lama banget gitu ya. Podcast awal minggu. Dan salah satu yang gue mungkin tertarik gitu ya, jadi mendengarkan terus adalah perspektif lo tuh kebanyakan adalah
skeptis ya terhadap sesuatu. Ya karena kan gue hadir sebagai komedian. Oke. Jadi emang bensinnya komedian itu skeptisme. Sebetulnya bukan komedian sih. Bensinnya seniman itu skeptisme. Terhadap Apapun hal yang dia lihat, hal yang dia rasakan, dia selalu berusaha. Kan ada yang bilang tuh dia berusaha disturb the comfort and comfort the disturbed gitu. Mengganggu yang orang udah nyaman dan menyamankan orang-orang yang terganggu dan kayaknya prinsip itu benar ya. Gitu. Tapi kalau gue lihat skeptis kan sebenarnya kayak apa ya? Kalau gue sendiri, gue sempet kayak 2 bulan yang lalu lah diskusi sama orang, baru pertama kali ketemu, bukan untuk podcastan tapi untuk ngobrolin bisnis, dan gue diserang banget sama dia. Dan menurut dia gue terlalu skeptis terhadap suatu, dia tuh investment company gitu, dia punya program akselerasi dan segala macam. Terus gue bilang tai lah akselerasi gitu, nggak ada contoh startup Indonesia yang sukses berangkat dari inkubator atau akselerasi. Gue counter ke dia gitu. Terus dia bilang, wah gue beda dan segala macam. Lo ada masalah apa sih sebelumnya, lo punya luka lama apa dengan itu? Jadi dia menganggap counter argumen gue terhadap program dia adalah karena gue punya luka lama terhadap itu, dan kayaknya mungkin ada ya di dalam hati atau apa gitu. Nah, skeptis bukannya hadir dari situ? Ya benar, tapi gini, skeptis sebenarnya bukan cuma seniman lah, tapi maksudnya entrepreneur, scientist pun berangkat dari keskeptisan, dalam artian dia tidak menerima hukum yang sudah berlaku, lalu dia berusaha mencari tahu apa kebenaran di balik ini. Jadi bensin utamanya itu, tapi kalau tadi dia bilang mungkin dia juga ada benar dalam artian, tapi nanti end goal yang dia tuju adalah keadaan yang berubah dari sekarang. Jadi sebetulnya dia orang yang sangat optimis, dia tidak menerima yang sekarang. Jadi kayak dulu pada saat dibilang, wah nggak, bumi itu datar gitu. Ada orang yang mikir kayak, masa sih datar kan? Pertanyaan itu kan yang keluar gitu, bahwa in order to pursue the truth, skeptisme gue ini harus gue follow through gitu. Tapi kayak misalnya dia investment, ya dia mungkin juga dalam mindset di mana appetite for risk-nya itu besar. Jadi dia appetite for risk-nya besar bahwa nanti di belakang ini akan ada sesuatu yang cerah. Nah, skeptisme itu buat gue langkah awalnya. Tapi in order to play a long game, lo harus punya imaji positif di balik apa yang lo kejar. Kalau enggak lo hanya akan jadi bitter guy aja. Lo berhenti di situ doang. Batasnya berarti di situ. Lo punya long game gitu atau punya. Lo punya goal lah yang pengen dicapai gitu. Kayak misalnya lo bikin co-working space, kan pasti ada idealism of what co-working space should be. Skeptisme lo merasa bahwa enggak, orang mestinya kerja nggak seperti ini. Gua berusaha over solution to become a better situation gitu. Tapi kan berangkatnya pasti lo, kayaknya banyak ya orang-orang di sekitar sini yang ngapain dia kerja di kafe, itu kan skeptisme gitu. Dan tapi kalau yang gue dengar dari lo itu, lo bukan terlalu sih, banyak banget gitu ya. Memang counter berangkatnya dari counter di situ ya, dari. Jadi Adriano si komedian ini sangat sulit buat gue. Jadi komedi itu buat gue kayak fakta yang dipotong setengah, fakta yang tidak lengkap, karena tawanya akan ada di situ. Kalau kesalahan itu, kalau gua ungkapkan apa sebetulnya keidealan dunia yang gua harapkan, itu nanti gua jadi orasi. Secara teknis agak sulit sebetulnya. Itu sangat teknikal sebetulnya buat gua. Tapi dulu Adri si komedian yang kalau nggak gua kasih panggung nih, dia stand up. Gue akan bawa itu di kehidupan gue, dan itu berat, itu membuat gue nggak akan bisa progres apapun karena gue overwhelmed dengan keskeptisan gue sendiri. Oh, jadi lu kayak dari bahasa lo ngomong tadi, lu melihat lu bicaranya tadi adalah sebagai sudut pandang orang ketiga kan ya, maksudnya melihat si Adri si komedian ini gitu.
Tapi berarti Adri si komedian ini berbeda dengan lo ininya gitu. Aslinya. Dia kayak dia nggak jauh, mungkin dia 30. Dia lagi kan ngomong itu. Dia 30-40% lebih nyebelin. Dan dia dulu orang yang nyebelin, maksudnya kalau dia hidup in real life 24/7 dia nyebelin. Dia nyebelin, maksudnya orang-orang deket gua nggak tahan, partner gua nggak tahan. Semua ide yang lo ada orang lo counter. Gitu. Nyebelin. Jadi kalau dia dikasih outputnya di sana, udah dia aman di sana, gua bisa ngerjain yang lain gitu. I see. Oh berarti sebenarnya ini kayak apa ya? Kayak marketing lah ya, sebenarnya kayak branding yang lo ciptakan untuk si Adri si komedian ini, atau lebih kayak terapi jalan sih kalau gua nggak tahu kalau branding atau apa, tapi lebih dari satu sisi lain adalah lo ini sebagai bentuk terapi gitu. Iya, kalau nggak gue pernah baca di tweet orang tuh yang sempat viral kan, kenapa sih cowok-cowok seneng podcast bahasa Inggris gitu ya? Ya karena kalau ke terapi mahal gitu kan, jadinya gue bikin podcast. Banyak kok orang-orang yang sebetulnya menurut gue dia itu kayak skeptisme berjalan aja, dia butuh panggung lain. Dia tuh kalau misalnya dikasih outlet dan dikurung gitu, dia nggak harus hidupnya, dia mungkin bisa hidup lebih jauh daripada keadaannya sekarang gitu. Oh, berarti itu kayak lo batasi dia ruang geraknya, compartmentalize compartmentalize ini di sisi komedik lo gitu ya, untuk sudut pandang. I see. Ada hubungannya nanti ke entrepreneurship, ntar gua jahit terus. Ya menarik. Nah, terus juga itu satu yang buat gue menarik. Terus adalah yang kedua, gue lihat ya ini mungkin kaitannya sama tadi marketing atau branding juga ya. Cara lo memasarkan diri itu gue lihat kayak bukan oversell gitu atau apa ya. Jadi kayak malah mungkin beberapa metode kayak anti marketing justru yang lo lakukan gitu. Oh iya, ya itu ya. Karena gua memang kuliah marketing advertising. Gua 70% against apa yang diucapkan. Karena menurut gua kadang-kadang communication-nya itu udah terlalu di mock up sehingga sincerity dari yang berusaha ditawarkan itu hilang. Tapi itu kan sulit ya. Maksud gue pernah melihat cara lo menceritakan misalnya lo lagi promo show gitu. Ya. Nah, kalau gue nangkepnya tuh banyak yang ini kayak satu kayak self deprecating atau misalnya lo ini, tapi sebenarnya itu selling gitu. Itu adalah titik. Cuman kadang-kadang yang ngajak ngomong tuh mengaminkan gitu. Nah, artinya kan memang sulit nih membawa mekanisme anti marketing ini ke publik gitu. Bahkan orang mungkin yang lo ajak ngomong tuh jadinya, oh lu jangan begitulah, harusnya malah menguatkan gitu, bukan double, bukan kebalik gitu. Nggak kayak gini, gue percaya gini. Ini ilmu marketing ya. USP, unique selling point sebuah produk itu dibutuhkan pada saat kompetisinya tinggi. Meaning kalau ada 100 konsumen, terus lu jualan ayam goreng. Lu ayam gorengnya ini dimakan oleh 50 orang. Nah, ada 50 orang lagi yang nggak makan ayam goreng. Gue nggak perlu bikin ayam goreng lebih baik. Gue perlu bisa bikin yang banyak. Gue perlu cuma lebih jelek juga nggak apa-apa. Asal gue nggak makan market ini. Gue makan market yang belum pernah ngerasain ayam goreng. Dan itu akan dibilang kayak ayam goreng paling enak gitu kan. Nah, tapi pada saat marketnya penuh, semua udah ngerasain ayam goreng, kan lo akan berlomba-lomba makin tinggi tuh. Perbedaan lo jalurnya ada dua, either lo lebih baik lagi atau lo mundur sekalian biar lo kelihatan berbeda. Kelihatan berbeda. Nah, gue merasa misalnya dalam perstand-upan, gue ingin mengejar orang-orang yang merasa bahwa gimmick-gimmick marketing yang dianggap inspiratif, banyak juga orang berpikir anjir ini sebetulnya katrok gitu. Nah, orang-orang itu kayaknya lebih buat gua ya, untuk audiens gua, lebih gampang di reach daripada gua move to uncharted territory yang gua nggak paham, lalu gua doing the same thing apa yang ada di sini, dan kayaknya nggak cocok juga dengan personality gua. Jadi misalnya Panji deh paling gampang. Panji
Pragiwaksono ya? Iya, Panji Pragiwaksono. Bukan Panji Prabowo. Iya, bukan Panji Prabowo. Anjing, Panji Prabowo tuh gokil namanya. Tapi itu belum gue reveal di mana-mana tuh ngomong masalah itu. Kenapa lo nggak Panji Prabowo? Apa? Enggak, bukan, maksudnya gue sempet cerita itu di gue pernah ngomong itu ke Panji Pragiwaksono sebenarnya, tapi off record gitu. Goblok. Lanjut Panji Pragiwaksono. Ya, Panji gitu. Dia sangat Ya. straight marketing lah ya, kalau mungkin ada istilah itu. Ya gue percaya back steal and borrow. Jadi gue pengen juga curi gitu. Jadi siapapun yang pernah, ada Panji, ada Radit, ada Coki Pardede, ada Tretan Muslim, ada apa, buat gue berbeda di tengah-tengah apa yang sudah mereka lakukan, buat gue lebih mudah dibanding gue move bikin Dengan cara yang sama. bikin yang baru gitu. Dan kayaknya ya so far sih menarik, berhasil aja. Tapi gue juga punya problem lainnya. Pada saat gue merasa keselebritian gue tidak seperti yang lain. Therefore sangat susah masuk ke market yang baru. Tapi kalau gue berada di tengah-tengah market ini, gue bisa mencurinya lebih gampang. Nah, problem gue berikutnya adalah pada saat gue punya basis yang pertama ini, to stretch out further itu jadi pasti problem. Bakal banyak resistensi. Banyak lah resistensinya, kayak ada sejak ML podcast sudah nggak ini lagi, anjing loh, gue nih mau lebih gede daripada ini gitu. Gitu. Itu problematik. Jadi seolah-olah mereka kayak kecewa, dia sekarang makin komersil apa gini. Tapi itu journey. Semuanya. Journey banyak, misalnya band atau brand atau apa itu banyak lah. Iya, kalau di misalnya iPhone gitu atau band apa gitu banyak. Ya kalau teorinya kan kalau crossing the chasm itu lo basicnya di early adapter lo yang tadi gitu ya. Ketika lo ini kan mass market yang lebih gede, ya tentu saja kebutuhannya mungkin yang di-serve lebih general lah ya, nggak hanya ke kerumunan yang kecil ini. Contoh lah, misalnya gini. Gue manggil fans gue kolam tai. Iya. Contoh gitu kan, semua dua orang di dunia entertainment kan bergerak kayak teman ini, siapa Lisius, apa kita, apa ini. Itu kan pengetahuan marketingnya kan melebar kan, banyak audiens kan. Nah, buat gue kalau gue hadir bilang bahwa Adrilicious. Anjing itu ya Adrilicious itu anjing susah, gue nggak tahu gue petanya di mana. Tapi gue tahu nih ada sekian ribu orang yang mengamini dengan cara ini, tapi gue yakin ada beberapa orang yang menolak, kayak anjing kenapa sih namanya kayak begini gitu. I see. Dan pada saat gue bilang kolam tai, akhirnya kita jadi bercandaan karena again stand up komedi terutama dia membutuhkan referensi yang sama. Kalau lu tidak mengenal referensi ini, gue dibawa orang misalnya ke tempat yang nggak ada TV gitu misalnya. Kenapa lu manggil fans lu kolam tai sih, kan jahat banget gitu. Tapi kalau gua ngomong sama orang-orang yang istilahnya terpapar dengan entertainment, gua bisa bikin make a joke bahwa anjing ini something silly loh gitu. Iya, tapi tadi poin gua adalah sebenarnya itu sulit ya. Maksudnya sulit, bisa jadi bumerang. Ya bisa jadi bumerang seperti itu. But then again, produknya adalah komedi. Iya. Soalnya gua nggak berusaha inspire people, gua nggak berusaha telling gua I'm the best, dan itu sangat berbahaya berpikiran bahwa gua the best gitu. Ya tapi kan marketing bukan sekedar the bestnya, tapi misalnya banyak indikator-indikator lain yang bisa. Iya. Tapi gua nggak ketemu lucunya. Soalnya gua bukan mencari model produk gitu ya umum yang berhasil dengan anti marketing gitu ya. Dan itu sedikit banget gitu, maksudnya. Bro, gak usah gitu. Gua aja udah mulai mendapatkan, Dri, ini brand mau tap in, masa lu panggil kolam lu, masa fans lu kolam tai, ini dia mau ngedressnya apa gitu. Ya kalau udah titiknya bentuk kayak gitu, gue pasti akan cari misalnya episode PAM gitu yang ada sponsornya, pasti gue nggak nutup dengan tai lu semua, gue nggak nutup gitu. Karena kebutuhannya itu. Tapi bedanya kan kalau makanya gue nggak tahu ya telur sama ayam gitu. Tapi kalau gue nggak punya marketnya, brand tertarik nggak mau kesini gitu. Iya. Dan kayaknya juga kalau ada brand yang mau masuk,
gue mendingan nge-serve brand-brand yang juga paham gitu. Jadi udah terseleksi duluan lah. Iya, kalau misalnya meskipun lo bikin gitu. sulit gue sendiri sih sebetulnya. Gue pernah ngelihat ada Ngelihat Nikita Mirzani dari Iya. IG posting aja bisa 1 bulan, berarti saya salah caranya gitu. Ya tadi gue pernah lihat ada tapi nggak terlalu. Jadi kan kalau anti marketing itu bukan hanya sekedar kayak jokes lucu aja gitu. Ada salah satu contoh yang populer adalah iklannya LeBron James dengan Sprite itu ya. Itu kan anti marketing tuh. Jadi dia ngebercandain kalau iklan Sprite tuh biasanya diminum kan. Gue nggak mau minum Sprite nih. Terus dia ada shoot, kalaupun influencer ini pada ngefoto ngeminum, gue nggak akan minum. Kalaupun ada musisi bikin theme song tentang ini, gue nggak akan minum. Jadi tapi tricky gitu, dan kita mesti tahu itu jokes. Kita mesti tahu banyak indikatornya gitu. Iya, kan lo harus paham referensinya. Iya, harus paham referensinya. Berarti lo harus paham referensi iklan kan, that's what you're saying. Iya. Sama aja kayak Head and Shoulders waktu bareng Head and Shoulders, susah banget sih ini sebut siapa sih? Iya si ada atlet judo itu. Artis itu ya. Ya, maksudnya ada film. But then again, yang berbasis referensi buat gua lebih mudah dikomedikan. Lebih mudah dikomedikan. Karena produknya komedi. Iya, Radit juga pernah tuh bikin yang kayak laptop kayak gitu-gitu tuh, syuting ya mirip-mirip kayak si ini Head and Shoulder itu. Tapi ya itu sangat sedikit. Iya, lu akan kerjanya rumit untuk melebarkan ininya. Dan semua brand tuh pretentious, nggak ada yang mau. Kita nggak mau lo mas nggak kelihatan ini gitu. Dia belum nyampe di maturity itu. Gitu. Mungkin kayak Gojek gitu mungkin bisa ya. Bisa, kayaknya Gojek udah bisa. Cukup ini ya. Cuma brand-brand yang udah nggak insecure ya. Kayak Nike dulu juga ada campaign dulu dipakai pas brand ambassadornya Charles Barkley pindah. Terus LeBron juga bikin lagi campaignnya I'm not a role model. Karena ada beberapa ambasador yang tidak cocok. Maksudnya kalau Jordan about hard work dan ketulusan dan kecintaannya terhadap game, Barkley nggak cocok. Barkley kerjanya bikin onar di lapangan. Lalu apa strategi yang cocok dengan dia? Ya mengamini itu bilang bahwa I'm not a role model. Ya gue dibayar buat jagain ring gue kok. Iya. Jadi kalau lo mau lewat gue jadi tapi underlayernya bahwa dia he's still a great basketball player gitu. Iya. Dan gue lebih drawn sama hal-hal seperti itu. Nah tapi tadi kan kalau gue lihat ya, misalnya di interview Sepa waktu itu ya, gue sempet ini strategi lo gimana? Jadi misalnya orangnya ternyata ini ya, orangnya mengamini gitu loh. Jadi bukan ngebalik gitu ya. Misalnya, oh iya nih show gue begini lo kan style gitu kan. Ya nggak ini banget lah atau apa gitu. Nah dia malah jadi berempati terhadap itu, tapi tidak menemukan jokesnya gitu. Udah itu bukan temen gue. Banyak tapi itu. Banyak. Iya makanya kan sulit tadi gue bilang itu ya. Caranya gitu. Sedih kan? Emang kalau orang bilang katanya komedi itu tanda kecerdasan. Mungkin ada benarnya gitu. Karena sarcasm itu bukan language buat semua orang. Sarcasm. Iya. Sarcasm itu bukan language semua orang. I see. Nah, gue pengen berangkat ke ini. Mungkin udah banyak yang nanya masalah why-nya lo pindah ke stand up ya. Tadinya lo bekerja di agensi, lalu lo males jadi nulis untuk orang lain, lo mau nulis untuk diri sendiri gitu. Cuman gue pengen menyoroti how-nya, yaitu proses lo dari tadinya adalah employee, ketika ke stand up komedi kan jadi self employee ini. Lo manage diri lo sendiri. Bisa entrepreneur. Berikutnya adalah ke business owner gitu, kalau kita ngomongin klasik theoretical quadrant itu gitu kan. Dari employee lo ke self employee, lalu nanti ke entrepreneurship gitu atau business owner gitu. Ini kenapa gua mau di interview? Karena pertanyaannya lain. Terus iya, iya, apa tuh yang terjadi? Maksudnya satu, kestabilan misalnya, remeh-temeh masalah kestabilan. Lo tiap bulan tadinya dari employee dapat pendapatan yang stabil gitu. Lo convert ke self employee yang lo harus, gue pernah denger interviewnya Mo Sidik ya. Dia tuh
gue nggak tahu apakah dia pernah employee atau enggak, tapi ketika salah satu yang menarik buat gue dari sisi bisnisnya adalah ketika dia full hanya sekedar sebagai stand up comedian, dia reach out ke klien kayak gue setiap bulan tuh ngirim 1000 email, dia bilang gue sebenarnya perlu 4 kerjaan doang sebulan untuk memenuhi hidup. Dia cerita gitu di interview itu gitu. Dan dia nge-reach out 1000 orang, artinya dapat 0,4% dari audiens yang dia reach out aja jadi deal gitu, udah cukup buat hidup. Jadi dia melakukan itu gitu. Nah, apakah lo ada di fase yang seperti itu juga gitu untuk menjaga kestabilan tadi itu atau? Bagus. Gimana? Pertanyaan. Kalau alasan-alasan yang gue sebutkan tuh sok psychological banget gitu, kayak sangat dalam dan pursuit of happiness whatnot gitulah. Itu juga tergantung audiens ya berarti. Lo jawab seperti itu. Iya. Gue ngomong kayak ngerti aja lah. Oke. Gue kuliah di Australia kan, and at that time gue rasa narasi dari Barat, narasi dari Amerika bahwa to find your passion and be a specialist in what you do itu bisa meng-cater level kehidupan lo. Oke. Jadi passion dan mendapatkan uang tuh bisa jadi satu. To some people mungkin di Amerika, di negara, makanya ini gue selalu bilang gue anti passion. Di negara dunia ke-1 mungkin itu bisa terjadi. Tapi pada kenyataannya di negara dunia ketiga itu nggak terjadi. Mungkin ada beberapa orang yang beruntung gitu. Mungkin Coki Pardede bisa hidup dari ini. Mungkin Panji Pragiwaksono saya punya kantor dia, berarti dia juga tidak bisa. Mungkin tapi sebetulnya bisa. Nah, gue nggak merasa perjalanan karir waktu itu di agency, satu ya self fulfilling secara ininya juga sudah hilang. Trajectory keuangannya pun juga anjing, ini kayaknya nggak mungkin sih. Nggak mungkin untuk mendapatkan misalnya level kenyamanan yang ada di situ. Okay. Tapi gue sebetulnya tidak pernah fully self-employed. Gue selalu mengerjakan 2 hal dalam satu waktu gitu. Habis itu gue 2012 gue cabut, terus gue main-main lah stand up, membuka network, ketemu Angga, ketemu Panji, gue jadi di radio dan segala macam. Dan pada saat habis itu gue sempat punya TV series, gue lihat kayak trajectory gue di dunia entertainment kayaknya memungkinkan. And then kontrak itu quickly disappear, gue balik lagi ke agency. Oh, lu sempat balik lagi ke agency. 2012 gue rasa gue balik ke agency itu 2013-14 gitu. Lanjut lagi di agency sampai 2014 while masih berstand up terus gitu. Karena nggak mungkin nih gue makan dari sini doang gitu. Balik agency, abis itu 2017 Angga nelpon, ayo kita setup yang namanya Visinema Content waktu itu. Terus 2018 setup MLI. Jadi gue ada kurun waktu jalan terus Visinema 2017 sampai 2017, 18, 19, 3 tahun. 3,5 tahun gue. Agustus gue full di MLI 2020. Nah, kenapa mau ngambil entrepreneurship? Karena kayaknya risknya harus diambil. Kalau gue balik lagi, gue udah coba nih self-employed, kurang sukses. Abis itu self-employed while being an employee di tempat lain. Ya udah cuma segini-segini aja gitu. Terus berarti kalau pertanyaan masalah secure keamanan finansialnya lah ya pada waktu itu lo backup karena memang double lah ya gitu ya, selalu mendouble ya. Iya. Itu nggak bisa. Nah satu lagi, abis itu begitu ditawarin bikin kantor, gue pilihannya either gue invest waktu di sini and build something that I can own, atau gue tetap kerja sama orang nih gitu. Karena karir si self-employed-nya jadi artisnya ini cuma cukup buat jajan-jajan manis aja lah gitu. If I wanna do it the way I wanna do it ya maksudnya. Of course ada opportunity, misalnya if gua change gaya anti marketing gua atau gaya jokes gua mungkin bisa di-accept lebih luas. But then again gua conflicted karena lu juga nggak pengen. Iya, karena sebetulnya gua sangat keras kepala gitu. Jadi kalau misalnya gua misalnya dalam berkesenian gua ada orang lagi di atas gua, ya gua kerja kantoran aja, ngapain gitu. Selalu datang ngapa if I cannot do this my way,
Dan gue kerja kantor aja, toh selalu ada orang lain juga kok gitu. Ini lebih double rusaknya. Udah ada orang lain, muka gue yang di depan, semua orang di sekeliling gue bertanya ngapain lu ngomongin itu. Ya, itu bukan opsi jadinya buat gue. Dan gue udah lama terbangun karena gue emang orangnya sebetulnya lebih nyaman di belakang kamera. Gue tidak ada keperluan untuk ada di depan kamera. Jadi kalau gue di depan kamera, it has to be my terms. Nah akhirnya ya udah gini, ya udah gue bangun aja gitu. Ini dan gue pada saat itu juga lagi di fase kayaknya hasrat untuk menjadi aman nih selalu menghalangi gue untuk maju gitu. Gue nggak bisa expand to my full potential juga gitu. Kayaknya si pendidikan Amerika itu yang menjadi spesialis itu salah deh. Kayaknya kita harus expand terus sense generalisnya kita gitu, bisa sampai mana. Dan ya udah gue welcome that risk aja gitu. I see. Iya, justru gue pernah juga di podcast ini interview Eka Anas, vokalis The Berandals. Oke. Dia juga tipikal self-employee yang employee juga double lah. Yeah. Selalu. Dia sudah dari 2000-an awal gitu sampai pas gue interview itu dia baru full resign. Dan memang dia bilang ya dalam tanda kutip ya itu passion itu inilah belum tentu works dimanapun gitu. Maksudnya betul. fully passion hanya sebagai penghidupan lo gitu. Dia jadi baru hanya mulai orang-orang yang beruntung malah cuma persen. Iya, hanya orang-orang yang beruntung dan ya bahkan bukan berskill ya. Jadi beruntung ya memang ya karena skill itu banyak juga yang berskill tapi tidak beruntung gitu kan. Gue percaya zaman yang pilih orangnya bukan orang yang pilih zamannya. Jadi you can try as hard as you can. Kalau if it's not your time, then it's not your time. Nah, dari ngobrol gue sama dia ada salah satu yang menarik juga. Dia bilang pada saat itu dia lagi full time ngeband dan bikin enterprise sendiri gitu. Terus gue bilang lo akan lanjut kayak gini gimana? Ya gue lihat berapa bulan ke depan. Kalau gue nggak jalan, ya gue balik lagi aja employee. Masa bodoh lah, sudut pandang orang lain. Dia bener-bener sangat tidak peduli gitu ya. Entah style dia. Kalau gue sih jadi employee lagi nggak mau. Tapi... Dan sekarang dia kerja lagi di marketplace. Ya maksud gue. Ya gue yakin gue kalau gue terpojok gue juga akan gitu. Maksud gue berarti dia bener-bener sama sekali tidak ada ego untuk yang itunya sih. Menarik menurut gue. Jadi overrated lah passion. Iya. Negara dunia ketiga overrated. Problem kita tuh karena bebasnya informasi. Jadi kita mengadop sesuatu yang realitasnya nggak sesuai dengan keadaan kita gitu. Aplikasinya belum tentu. Iya. Nah berarti pada saat lo double itu, lalu lo masuk ke V-Cinema, V-Cinema Content ya secara spesifik ya? Iya. Itu anak perusahaannya ya, subsidiary company. Jadi gue berrekanan, jadi gue meng-own di situ, gue nggak nge-own di umbrellanya. Di V-Cinemanya tapi di V-Cinema Content ya? Iya. V-Cinema Content itu apa? Jadi kalau V-Cinema itu dia production house untuk sama-sama production house. Satu untuk istilahnya inisiatif project, dalam artian lo bikin film-film layar lebar karena in order for them to get money, they have to create the opportunity. Oke. Bisnis model yang berbeda di V-Cinema Content. V-Cinema Content itu servicing company. Jadi in order to have a job, kita harus find the job gitu. Dan buat gua dengan background marketing, advertising, lebih mudah menjembatani itu ke klien. Oke. Karena gua punya sense of artnya dan gua tahu how the business work. It's easier. Oh, berarti yang V-Cinema Content tuh creating content untuk ya, company kayak misalnya lain. Web series atau pesenan ya, pesenan lagi dong. Ya, makanya gue bilang gue nggak ada problem gitu. Oke. Tapi ini lo own bedanya gitu ya. I see. Ini lu udah nggak di V-Cinema lagi tapi sekarang? Nggak. Udah cash out. Udah cash out. Berarti di V-Cinema Content sekarang di V-Cinema ya waktu itu ceritanya mereka kayaknya pengen nge-own 100% semua sister company-nya. Jadi nggak cuma itu, ada yang lain-lain juga mungkin. Bioskop online ya gitu. Dan gue waktu itu problemnya ya kayak tadi, gue mau jadi employee di sini, apa gue ngebantu satu lagi nih bisnis gue yang gue masih own. Gue ngambil yang sana. I see. Oke. Nah, masuk ke MLI berarti nih. Ya.
MLI itu apa sih? Talent management kan? Talent management. Basicnya talent management. Talent management. Ya, dia tuh sebetulnya talent dan IP management. Oke. IP management tuh IP-nya apa nih? Maksudnya kayak konten-konten di YouTube yang nanti kan dia berubah-berubah bentuk tuh dari YouTube. Kadang-kadang ntar dibeli, dipindahin ke channel orang kayak pengen siaran. Itu diambil 3 season. Terus dari apa jadi podcast, terus itu ntar jadi off air activity, intinya sih talent sama IP management. Dari ini terus jadi merch apa gitu-gitu lah. Gue pernah dengar ini sih Korea ya, bukan penyanyi Korea, ya. JYP, lo tau gak? JYP. Adalah dia penyanyi gitu. Dia punya kalau musik tuh apa sih? Label ya. Dia punya label gitu. Nah, waktu itu dia pernah diinterview sama ini gitu, ditanya gimana lo ngurus ini gitu. Gue kan musisi ya, dia bilang kayak gue kan musisi. Ternyata ngurus artis tuh tai semua gitu. Artis negonya gila apa segala macam. Lu sebagai komika, lo handle komika apa komika sih? Komika ya. Lo handle komika itu sebetulnya apapun bisnisnya paling susah itu dealing dengan manusia memang. I see. Kenapa AI dan ditunggu-tunggu semua IT dan segala macam biar kita berhenti ngurusin manusia sebetulnya. I think pada esensinya apapun gitu, misalnya jadi brand ambassador atau apa, nggak cuma komedian ya. Gue merasanya lu kayak bangun piramida tapi kebalik. Jadi batu bawah lu sentil udah semua ambruk. Gitu kan kita misalnya ngedevelop talent gitu kan, semua biar bisa di riding terus kan. Tapi kan permasalahan gerbongnya tuh adalah manusia gitu. Begitu manusianya bermasalah atau dimanapun lah gitu, dia ambruk ya semuanya berhenti di belakang gitu. Jadi lu kayak piramidanya kebalik gitu. Which is a bad sangat way. relay sama orang ya berarti. A bad way of investment. Gue soalnya pernah diskusi sama co-founder gue di yang software house, perusahaan software house gue. Waktu itu gue lagi ada mindset atau ada pikiran lah ya, gimana kalau kita memberlakukan si software house kita ini kayak low firm gitu. Jadi yang dikenal adalah misalnya gue karena ada sistem analisnya si ini, karena ada si ininya si ini, jadi orang akan hire ke situ juga gitu. Nah, cuman waktu itu kita diskusi akhirnya terbantah karena salah satu poinnya adalah lo kalau rely on orang kayak gitu nggak jadi bisnis gitu kan. Maksudnya nggak bagus bisnisnya. Bagusnya adalah lo punya sistem bisnisnya, orang percaya ngerjain software di lo ya karena kredibilitas si perusahaannya gitu kan. Nah, itu jadi akan sangat sulit kalau lo jadi perusahaan yang sangat relay sama orang ini bisa cabut, orang ini bisa bermasalah. Ya, makanya apakah ini bagus sebagai bisnis gitu untuk jangka panjang ya? Jangka panjang gini, atau lo modelnya nanti akan acquiring talent baru lagi ketika misalnya masanya redup atau ya itu akan terus dilakukan. Tapi problemnya tapi sebetulnya goal yang pengen diciptakan adalah sebetulnya bagaimana menciptakan format di atas talent. Format di atas talent. Jadi contoh misalnya kita punya IP itu kan format ya, maksudnya IP itu kan karakter, story dan format. Misalnya musuh masyarakat, Coki ketangkep nih, gue bisa replace. Oke. Tapi musuh masyarakatnya can live on. Jadi IP-nya hidup terus. Jadi pada saat IP kayak kita nyiptain brand, jadi pada saat brandnya jalan, siapapun yang akan ada di situ, dia akan membuat ya jadi lokomotifnya tuh IP-nya bukan manusianya. Idealnya kayak gitu. Dan band pun juga udah mulai banyak yang melakukan itu. Misalnya Earth, Wind & Fire. Earth, Wind & Fire itu original bandnya udah nggak ada yang tour. Tapi brandnya jalan terus, ditaruh orang-orang lain yang pakai lagu-lagu Earth, Wind & Fire. Nah, original makernya mereka hanya produce album dan jalan lagi. Jadi member dan touring member tuh berbeda. Jadi biar IP-nya tuh longevity-nya tuh ada terus gitu. Karena gimana pun juga nanti ntar ya kayak lu bilang ada tua, ada masa redup, ada udah nggak diminati lagi. Lalu bagaimana pertanyaannya biar ini tetap hidup? Gitu. Iya, soalnya kalau dalam konteks musik misalnya
IP musik itu kan misalnya atau band tadi ya kan lagunya kan misalnya kalau di komik atau di stand up comedian itu adalah misalnya turnya lalu lo taruh di digital. Kalau tur agak sulit. Makanya lo harus ciptain format-formatnya kayak podcast kah atau konten YouTube kah yang nanti tadi maksud gue bukan tur tapi apa sih namanya spesialnya gitu ya. Itu juga sulit. Sulit kalau spesial dia sangat tight dengan artis. Bukan maksud gue ketika misalnya in the future sudah tidak terlalu terkenal lagi atau misalnya dia udah nggak di brand nggak di MLI gitu tapi yang own the spesialnya adalah ada persenan misalnya ada MLI-nya ada persenan itu yang bisa tetap dimonetize terus-terusan. Kalau special show itu sangat tied in ke orangnya. Jadi dia sangat sulit di slice. Tapi kalau kita bikin format acara, makanya lo harus balik ke IP formatnya. Gitu. Format acara. Jadi IP itu isinya sekarang yang udah dikukuhkan itu adalah karakter, cerita dan format. Kalau dia kita bikin format ini bisa jalan. Kalau dia si penampilnya bikin karakter, misalnya dia tidak tampil sebagai diri sendiri gitu. Misalnya si Panji bikin Herman, itu karakter tuh. Nanti siapapun bisa mainin Herman gitu. Tapi kalau apa yang keluar dari mulut gua, itu sangat sulit, itu kayak lukisan. Kalau band ada lagu tuh cerita dan format jadi satu tuh. Lagu tuh bisa dijalanin. Tapi bensin untuk menciptakannya terus nggak mungkin orang barunya jalanin. Paham nggak lo maksudnya? Karena spesial tuh deket banget sama creation. Sama si orangnya ya, sama si penampilnya ya. I see. End goal-nya ya ada format-format lagi yang terus jalan. Berarti yang dilakukan secara bisnis modelnya si MLI adalah talent management tapi juga IP management tadi itu. Jadi berarti lo utilize atau utilize talentnya juga, tapi juga menciptakan format-format IP tadi itu. Masalahnya memang seperti ini musik. Caranya berbeda berarti ya dua-duanya. Seperti musik, jadi kan market harus di-create kan. Attachment terhadap market tuh biasanya memang dekat sama individual. Jadi yang create traffic tuh memang individual ya. Lalu seberapa banyak itu yang bisa di-migrate dengan ke format lain, lalu dia took off terus gitu. Ada contohnya nggak yang sekarang tadi misalnya pengen siaran atau musuh masyarakat atau Happy Broken Family? Itu tadinya itu format yang lo taruh di situ. Happy Broken Family kan tadinya Gian sama Viko. Viko ini gue masuk. Tapi the format of bahwa ada Happy Broken Family bertema dengan ini idealnya nanti kalau Gian juga udah capek atau capek dia bisa atau lo juga atau kayak gitu. Jadi kayak ini ya, apa namanya, memang stylenya gitu ya. Itu lu dapat knowledge itu dari mana ya? Maksudnya lu belajar IP? Ya atau pengelolaan inilah atau? Nggak ada sih, learning by doing aja. Ya mungkin Cinema sebetulnya juga udah mulai melakukan hal yang sama. Jadi filosofi kopi itu kan dari artikel, cerita, dan karakter dari pokoknya cerita pendek, artikel pendek di koran atau apa gitu. Ada karakternya, ada ceritanya, udah mereka ambil, mereka extend IP itu jadi film. Abis itu dia extend dia itu jadi kedai di off air. Nanti suatu saat nanti pada saat Ciko dan itu Daniel dia bisa ada orang lain yang masuk. Sama kayak Batman lah, Batman udah berapa Batman yang mainin Batman. Iya betul. Kalau di dengan knowledge itu ya gue belajar juga gitu. Nah, sebetulnya ini kaitannya ke marketing adalah karena ya tadi brand trust, familiarity itu costly sebetulnya. Dengan familiar IP dia akan nge-cut yang mesti kita keluarin untuk bikin brand ini familiar atau trustworthy. I see, menarik. Soalnya gue sangat suka ini sih apa ya, nge-crossin antar industri gitu loh. Jadi kayak misalnya bisnis model yang udah eksis di sini sebenarnya kayaknya bisa gue tweak di industri yang berbeda dengan pendekatan. Gue suka stylenya yang kayak gitu. Tadinya udah works di sini, gue pengen coba di sini dengan mencontoh yang kayak gitu. Makanya gue seneng ngobrolin. By the way, ini semua ini knowledge baru, belum ada 10 tahun di Indonesia kayaknya. Ya mungkin bahkan sesimpel, kan gue sempet nanya ke lo ya di DM tuh, gue ada yang nawarin brand nih kayak gini. Terus jawaban lo adalah, gue nanya harga gitu, harganya nanti berapa? Gue bilang, lo jangan ngasih harga, lo bilang kayak gitu. Terus juga, misalnya nggak cukup ke ini lo,
lu bikinnya paket aja 5 episode atau 10 episode kayak gitu lah. Terus bener juga ya, maksudnya jadi yang penting adalah panjangnya gitu kan, relationship-nya gitu, dibanding hanya gue satu kali deal misalnya gede tapi tidak berlanjut gitu ya. Nah itu contoh IP jelek tuh adalah podcast awal minggu. Sejujurnya, karena itu nggak ada formatnya, kedua tie in sama gua banget, itu nggak akan bisa terusin, itu sebetulnya tolol. Iya. Kalau gue nih podcast ngobrol bisnis, gue ada tulisannya ngobrol bisnis lebih pintar. Dengan Panji Prabowo, jadi ntar kalau ada gue dengannya diganti. Kan idealnya kayak gitu, kayak Tonight Show, gue udah berapa host kan? Iya, betul. Lo harus create formatnya di atas artisnya. Oke, balik lagi ke MLI-nya. Kalau talent management itu, lo develop talent juga nggak? Atau lo tadi utilizing yang sudah? Ya ada yang di develop, ada yang gabung emang udah jadi gitu-gitu, ada juga beda-beda. Tapi dalam keberjalanannya untuk misalnya biar lebih baik lagi kah, atau misalnya apa gitu, ada program seperti itu nggak? Atau ya program ada, jadi kayak kita ketemu ada yang masih raw banget tapi kita bisa lihat potensinya. Kita coba soalnya kalau IP kan di develop tuh, berarti lo kan akan ngobrol dengan talentnya juga apa segala macam. Kita akan mapping dia di mana cocoknya dia bisa memang ini kayak ada juga yang datang memang kayak oke, dia udah punya captive market, kita bisa expand ini lebih gede lagi gitu. I see. Tergantung sih, tergantung situasinya. Soalnya gue juga lagi mau ya, lagi ada berkeinginan di kepala, tapi bikin untuk yang ya podcastan receh-receh lah, yang kecil-kecil lah ya gitu. Karena ada temen gue juga yang kerjanya di industri animasi gitu, dia butuh talent suara kan. Terus udah gue ada pengen bikin studio podcast juga, gimana kalau kita joinin nih, tapi ada talent development-nya juga gitu. Jadi pengen tahu juga. Gue juga dengar obrolan lo dengan Panji Pragiwaksono dan Coki di channelnya Panji ya. Dan rame banget masalah ngomongin Coki ya pada waktu itu. Dimana salah satu yang gue tangkap menarik adalah di point out sama si Panji bahwa lo sebenarnya nggak secara business wise tidak terlalu urgent atau tidak terlalu penting untuk maintain si Coki sebegini baiknya gitu ya, maksudnya dalam konteks ya waktu itu kan dia point out seperti itu gitu, karena business wise ya lo mendingan cari yang lain daripada kalau misalnya kalau si Panji pragmatis, kalau ini ada talent gue gini, gue cari talent yang lain aja gitu. Pandangan lo terkait itu gimana tuh? Apakah nilai-nilai luhur yang kemarin diceritakan, kekeluargaan, sayang, apa segala macam, apakah ada itunya kuat juga gitu? Ya pastinya ada ya, maksudnya susahnya talent management tuh it becomes mungkin lebih family oriented than any other business gitu. Jadi it's not about numbers doang gitu. Ya pertama yang pasti Coki dan Muslim. Jadi ML itu di own 6 orang. Patrick, gua, Joshua, Coki, Muslim, Gian. Abis itu ada investor. Gian tapi lebih banyak di konten apa sih, dia bikin tulis-tulisan gitu ya? Bukan ya? Nggak tahu. Enggak ya? Ya apa dia ada sendiri. Oke. Terus jadi 6 itu. Okay. Nah, ada 6 dan ada investornya. Oke. Pertama itu, jadi dia bukan cuma talent, dia direct BOD gitu, board of directors. Itu satu. Kedua, ya kayak tadi, pengendali traffic yang bermuara di Coki itu besar. Meskipun gue yakin kalau sekarang nih nanti dia gagal, itu udah habis. Ini last chance-nya dia. Either dia pull through atau dia nggak pull through. Kalau dia nggak pull through ya sudah gitu. Karena salesnya Coki Tour itu bombastis banget, jauh. Gua ngerasa kayak ya gua nih yang paling ini. Begitulah Coki, anjing nggak ada apa-apanya. Itu sih kalau lu tanya ya. Berarti sebenarnya ada satu potensi revenue-nya juga. Yang kedua adalah karena dia bagian of the part of the timnya juga gitu, founding timnya juga ya. Gua rasa kalau
misalnya di cut gitu ya, gue sama Coki akan jadi tetap bersaudara gitu, temenan ya, gue tolongin apa gini. Tapi gue rasa aspek bisnisnya masih outweigh the personal ininya. I see. Menarik. Ini apa ya, istilahnya gue juga lupa tuh. Britney Spears itu lo tau nggak? Istilahnya apa ya? Yang dia di handle sama si orang tuanya, ya kayak gitu. Terus juga ada film I Care A Lot tuh tau nggak? Iya. Film di Netflix gitu. Yang si orangnya bisa diambil alih. Kalau di Amerika ya, gue nggak tahu di Indonesia ada aturan kayak gitu. Diambil alih seluruh aspek. Gua rasa kalau in case of Britney Spears yang mungkin orang nggak pernah mau lihat, apa ya? Gua rasa sebetulnya dia punya hutang yang banyak yang dia jeopardize pada saat mestinya dia waktu itu karirnya masih terus naik. Oke. Dan bapaknya itu bertanggung jawab. Ya lo ngomongin personal aspeknya Britney doang, ini utang siapa yang mau bayar gitu. Emang lo pikir gua sih nggak percaya bapaknya segitunya banget. Itu pasti ada aspek finansialnya di belakang. Mungkin see. sponsor yang kecewa, apa ini yang ya udah, kalau emang ini bisa dilunasin atau bahkan kita masih bisa bounce back dari ini, ya orang ini harus bisa dikontrol gitu, dikendalikan gitu. Dan kejam-kejam lagi, maksudnya itu baru Britney, maksudnya kayak Korea atau Jepang gitu yang itu kayak lu nggak boleh ketahuan pacaran, lu nggak boleh hamil, lu nggak boleh apa. Jadi memang aspek bisnisnya tuh mengurangi kemanusiaannya orang gitu. Iya, gue belum nanya terkait, cuman maksudnya memungkinkan nggak? Bukan memungkinkan ya. Sejauh mana apakah talent management itu bisa sebegitunya sebenarnya? Kayak tadi misalnya kalau contoh tergantung gerbong finansial yang nempel di belakang ya. Ya gimana? Misalnya kemarin salah satu yang gue ini juga kan di ngobrol lo itu adalah, oh ya Coki sekarang udah nggak boleh megang Twitter gitu misalnya. Itu kan udah kayak pembatasan yang apa ya? Ya sekarang kalau dipegang bukan masalah itunya gitu. Pembatasan yang gila gitu. Iya maksud gue itu kan hak yang menempel di Coki, di individu lah gitu. Iya. Ini diskusi ya, bukan dalam konteks ini. Misalnya gue kembalikan hak manusia ya nggak apa-apa. Jaminan gue pelanggarannya gimana? Pertanyaan. Misalnya haknya gue balikin nih. Lalu dia jeopardizing bisnis gitu. Misalnya dia menciptakan suatu ulah lagi gitu. Lalu pertanggungjawabannya gimana gitu? Maksudnya gue punya pegangan apa? Itu kan pasti nanti masuk ke jalur yang lebih mengerikan, maksudnya jalur ke hukum gitu misalnya. I see. Jadi lu mau mencegah apa mau main trust nih yang istilahnya sudah dikhianati gitu. I see. Jadi sebenarnya. Tapi kan kita nggak pukul itu di awal. Kalau yang Korea itu kan pukul di awal. Dia pukul di awal. Ya. Bahkan juga. Dan gue yakin itu juga lebih dark lah, banyak lebih gelap. Gue yakin juga. Itu juga basisnya pengalaman. Basisnya pengalaman pasti. Dia pernah ngejalanin sesuatu ada yang failed dan nggak works, makanya dibikin limitasi. I see. Iya sih. Maksudnya jadi gue kalau kesepakatan antar personal mah ya possible aja, kalau lu selama dia tanda tangan dan dia setuju ya apapun yang lu buat kesepakatannya bisa aja. Iya, cuma maksud gue apa ya, batasannya lah, atau ya tadi misal ya kayak Korea memang kan banyak juga yang sudah terbuka gelapnya industri boy band, girl band di sana yang begitu. Ya kan lo ngambil orang nih, orang ini bukan siapa-siapa. Dan diinvest, lo train, lo apa gini. Nah, investment itu kan debt kan sebetulnya, atau potensial revenue lah yang harus lo create. Nah, kalau dia melakukan move untuk menjeopardize ini gimana gitu? Iya sih. Atau kayak lo nggak ikut label, ya lo sendiri aja. Iya, tapi jadi ada pilihan seperti itu juga ya, dan sisi humanisnya tadi agak karena ada deal tersebut gitu ya. Gak usah itu, gue kasih tahu yang lebih gelapnya lagi tentang entertainment. Semua industri itu melarang memperkerjakan anak, tapi cuma satu industri yang memperbolehkan. Entertainment. Iya. Karena mungkin tipis-tipis kali kan memfasilitasi bakat. Tapi kan itu against human rights. Kenapa anak kecil jadi harus kerja? Iya. That's entertainment for you, man. Itu
gue sempat nanya ini juga ke Panji ya, dalam konteks Comika ya. Dia kan mau mengarah ke bikin platform. Nah, gue lihat MLI juga seperti itu gitu. Memang lo ngelihat ada ceruknya juga nih, khusus untuk kayak streaming online untuk penikmat komedi. Itu kan kurang lebih seperti itu ya, yang lagi dikerjakan kedua. Gini, pertama adalah bisnis model talent management. Gua rasa udah reach peak-nya. So, kalau lo mau ada ekspansi lebih besar lagi, lo harus ngarah ke tech. Oke. Itu the same thing happen juga dengan misalnya Visinema atau apa. Lo harus ngarah ke tech karena itu ekspansi yang belum kelihatan limitnya. Itu pertama satu. Kedua, subscription model kayaknya anywhere around the world tuh semua mengarah ke sana. Jadi kalau ditanya ceruknya sebetulnya is a very risky and slim ini. But then again, ya ini lagi kembali. Pada saat lu skeptisan dan udah lu buang dan lu melihat keidealan dunia bisa ada di mana, ya you have to pursue it. I see. Pokoknya it's always about antara ada kemungkinan lain atau that's the only way to go. Jadi antara itu. Berarti sebenarnya makanya tadi lo bilang akan point out masalah skeptis ini di bisnis itu penting dimiliki oleh seorang entrepreneur ya. Jadi lo nge-challenge terus bisnis model lo sendiri, nge-challenge terus lo revenue stream lo yang udah eksis seperti apa lo cari. Peradaban manusia Roma juga hancur karena semua udah comfortable. Comfort itu yang bahaya lagi. Nah ini mainan lo banget ya, lo masalah peradaban hancur ya kayak gitu-gitu kan. Itu rumus komedi. Itu namanya small person in big world atau big person in small world. Oke. Jadi kayak gini, lo lagi ngomongin kecil, ternyata Roma juga udah jadi lucu. Jadi jarak itu yang bikin. I see. It's very mathematical approach sebetulnya kalau mau. Oke. Apa lagi ya tadi gue kepikiran aja tuh lupa. Mama. Lupa gue jadi. Tapi udah panjang juga deh mungkin. Kalau bebas. Mungkin ini apa namanya? Bentar lagi. Tadi ya masalah ini juga tuh, masalah orang terganggu gitu ya. Orang terganggu dengan sesuatu yang baru dan memang fungsi komedi kalau lo lihat mengganggu kenyamanan tadi ya, istilahnya seperti itu. Gue balik ke dulu MLI ketika baru awal-awal itu gue ngelihat stempel sampah ultimate. Bukan fase-fase setelah itu, setelah itu gue lihat yang terganggu banyak komika juga terganggu gitu. Pada stigma yang gue dapat tuh, wah komika pada nggak suka MLI nih. Menurut lu kenapa tuh pada waktu itu gitu? Kalau sekarang mungkin udah semuanya udah industri lah. Kalau dulu kan kayak wah lu industri banget yang kayak gitu-gitu loh. Mungkin apa karena baru seolah-olah di manage profesional baru gitu, yang lain belum? Gue rasa karena menjadi yang awal-awal banget lah, ya perubahan itulah. Yesus kan juga karena pertama kan dia membawa perubahan. Semua orang kayak materialisnya, dia datang kayak nggak kasih sayang anjing, ganggu banget nih orang nih. Ya I guess gara-gara itu sih. Tapi buat gua sih, gua nggak ada kebencian sedikit pun gitu, maksudnya nggak ada. Semua perubahan selalu kayak gitu sih buat gue. Lu udah berubah sejauh ini juga masih ada orang yang nempel stiker enakan zaman gue tuh, it's always that way. Iya. Dan sekarang kedepannya udah nggak ada hambatan-hambatan itu lah ya, udah. Selalu ada aja, maksudnya challenge lain gitu, maksudnya. Terutama yang sekarang paling besar adalah tech dan subscription ya, maksudnya kayak bisnis model subscription yang hancur tuh banyak banget. Gue juga menggeser bisnis, makanya tadi gue bilang gue bikin produk karena gue menggeser memperpanjang ini adalah dengan subscription. Jadi orang bayar bulanan atau tahunan jadi lebih menyenangkan buat bisnis juga sih sebenarnya. Dan kayaknya works di kemarin. Laundry gue juga subscription. Kemarin gue kalau bayar segini kiloannya lebih murah aja gitu. Kemarin gue baru interview sama ada cyber security inilah, dia orang Indonesia tinggal di Belanda, bikin bisnis cyber security audit. Ya. Subscription model.
tukang cukur gue juga sekarang ada subscription model 6 bulan biar gini cukur sepuasnya aja. Gini, lu ngomongin bisnis kan? Sebenarnya kalau dulu itu adalah kayak ini loh, apa? Martabak dapat stiker 10 lo dapat gratis kan. Oh enggak, beda. Oh, beda ya. Beda. Kalau itu Loyalty program. Oke, Betul. loyalty program Beda. betul. Subscription lu dapat duit di awal. Ah. GoPay itu dapat duit di awal. Jadi Iya. kalau balikin ke bisnis, sebetulnya currency-nya itu bukan duit menurut gua. Currency-nya waktu. Currency-nya waktu. Time itu something yang you always try to manipulate. Meaning kalau lu bisa dapat duitnya sekarang, kenapa harus nanti? Iya, Karena kalau dapat duit sekarang, ini banyak nih cash flow urusan yang kita bisa take care. Iya. Sementara produk yang nanti mereka bisa konsumsi itu udah jalan automated. I see, betul. Bukan transaksional. Itu namanya perdagangan jual beli gitu. Ada barangnya baru gua bayar, ada jasanya baru gua bayar. Iya. Gimana caranya? Kalau kita dapat capitalnya duluan, barang ini bisa terus dikonsumsi baik. Ini kita bisa jalan yang baik. So it's not necessarily about money. It's about the time. Iya. I think orang berusaha mendapatkan kemakmuran atau kekayaan sebesar-besarnya, it's to manipulate time. Yang lo beli itu waktu. Yang tadinya kalau lo nggak punya duit, lo harus nganter anak lo sekolah terus baru ke kantor. Begitu punya duit, nggak anak lo bisa jalan sendiri. Iya. Time, currency-nya itu time. Iya. Betul. Iya sih, betul. Itu yang jadi keywordnya ya. Ya. Jadi sebenarnya yang kita ini kan masalah waktunya. It's about life and it's about entrepreneurship time. Oke deh Bang, itu aja dari gua. Terima kasih. Terakhir mungkin ML itu berarti punya apa ya, brand tadi ya? Beberapa brand, boleh disebutin apa aja? Atau IP tadi itu? Gue liat Komtung juga di... Ya, sebetulnya itu kayak... Jadi sebetulnya nama PT itu Jenaka Sumber Rejeki, JSR. Oke. Emily itu prototype brand pertamanya. Oke. Abis itu kita bikin ekspansi karena kita percaya, kayaknya komedi itu very local gitu. Jadi ada Komedi Sandi di Surabaya, ada Jero Luger di Jogja. Ada lagi Komtung sebetulnya kita pengen... Bandung belum bikin? Belum bikin. Komtung kita lebih pengen jadi kayak outlet media gitu, biar dia nggak head to head ke Emily gitu. Jadi kayak MAP Group lah, terus ada beberapa brand. Nah dari brand ini melahirkan lagi IP lagi yang berusaha kita manage. Parameter lo tuh existing lalu lo akuisisi atau lo develop dari awal? Jero Luger develop dari awal. Jero Luger develop. Komsun akuisisi. Komtung Komedi Sandi. Oke. Komtung akuisisi. Oke. Brandnya Jadi udah ada. tergantung. Tergantung aja nih permainannya gitu. Kita ngelihatnya Bandung lah. Coba lirik nanti. Jawa Barat tuh sebetulnya menarik. Jawa Barat menarik. Oke Bang, thank you ya. Terima kasih atas banyak. waktunya. Semoga obrolan kita ada manfaatnya. Terima kasih Bang Andri, terima kasih yang udah dengerin sampai habis. Sampai ketemu lagi di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye.